Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah utusan Angkatan Laut yang menemui Saitama dan memberitahu jika si botak akan menerima banyak ujian sebelum dia menjadi anggota dari Superpole. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi dia bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-19 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-19 ini, nama buruk si botak berjubah menyebar ke seluruh kota, sehingga membuat seluruh warga Water 7 menjadi panik. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan kota Water 7 yang awalnya damai berubah menjadi pulau yang penuh ketakutan. Mereka salah paham dan mengira jika barusan si botak telah membuat ulah lagi dengan mencuri sebuah perahu kuda milik seseorang. Padahal yang sebenarnya pemilik kuda laut itulah yang ketakutan melihat wajah Saitama yang sama dengan foto di dalam koran yang sebelumnya dia baca. Para warga tidak habis pikir mengapa kelompok pembuat kapal Galeila tidak melakukan sesuatu. Ditambah lagi, botak berjubah itu bisa menargetkan siapa saja yang ada di kota ini. Namun sebagian dari warga juga membela kelompok tersebut karena mereka semua sudah melindungi penduduk Water 7 setiap hari. Di sisi lain, Saitama yang sedang diperbincangkan itu sudah kembali ke butik tempat kostumnya diperbaiki. Sambil melihat poster buronannya tersebut, si botak tidak habis pikir kenapa mereka cuma menambahkan namanya saja, tapi tidak menghilangkan nama pahlawannya. Selain itu, wajah Saitama juga tidak dirubah sedikit pun. Saitama penasaran, apakah wajahnya memang mudah untuk digambarkan? Kemudian dia bertanya kepada bapak pemilik toko soal kostumnya, apakah sudah selesai? Sambil ketakutan, bapak tersebut mengambilkan seragam milik si botak. Scene berpindah, kali ini ke dok 1 milik Galeila. Di depan pintu masuk, sudah banyak penduduk yang datang untuk meminta bantuan. Mereka berteriak dan memanggil wali kota tersebut, serta memberitahu jika para warga telah membicarakan bajak laut botak berjubah tanpa henti. Di dalam dok 1 sendiri, mereka mengadakan pertemuan penting. Khalifa memberikan ucapan selamat datang kepada pemilik perusahaan tersebut. Dia juga telah memberikan poster buronan si botak kepada 5 kepala mekanik Galeila. Tuan Iceberg berterima kasih dengan bantuan dari sekretarisnya itu. Khalifa juga memberikan poster tersebut kepada Pauli. Dia bercerita jika poster buronan itu sudah diperbarui oleh pemerintah dunia dan menambahkan namanya menjadi botak berjubah Saitama. Pauli tidak habis pikir kenapa mereka hanya merubah nama bajak laut itu tanpa merubah gambarnya sama sekali. Menurut info yang beredar, orang ini juga sedang berkeliaran di sekitar Water 7. Khalifa bercerita jika sumbernya sudah mengkonfirmasi kalau wajah dari bajak laut tersebut sama persis dengan gambar yang ada di dalam poster itu. Menggunakan burung peliharaannya, Lucy berkomentar kalau mereka sedang tidak membicarakan tentang bajak laut rendahan. Dia mengingatkan jika hadiah dari bajak laut tersebut lumayan tinggi dan bisa diartikan kalau penjahat itu adalah orang yang pintar. Pastinya pria itu punya alasan kenapa dia melakukan perampokan di toko pakaian terlebih dahulu. Kaku berpendapat, bisa jadi bajak laut itu memang sedang menyamar dan mencari kostum dari butik tersebut. Sedangkan di toko pakaian itu sendiri, bapak pemilik toko semakin ketakutan menghadapi si botak. Namun setelah dia sadar, ternyata bajak laut itu sudah pergi dan dia juga mengembalikan semua pakaian yang sebelumnya dia pinjam. Sambil merekatkan sarung tangannya, kostum milik Saitama sudah selesai dan kali ini dia akan kembali beraksi. 1 jam kemudian, ketegangan di dalam kota semakin menjadi-jadi. Bahkan pengeras suara juga dinyalakan dan menginformasikan jika mulai saat ini, demi alasan keamanan, semua warga Water 7 dilarang mengenakan topeng atau dengan cara lain demi menyembunyikan identitas di depan umum. Para warga yang mendengar berita tersebut pada kaget. Mereka menduga apakah pesta karnaval San Valdo akan ditunda juga demi mengatasi masalah bajak laut yang sedang terjadi. Si botak sendiri juga mendengar peringatan itu. Dia mengeluh karena sebelumnya juga dia memang berencana untuk mengenakan topeng agar identitasnya tidak diketahui warga. Dengan kondisi seperti ini, Saitama berharap
Semoga saja orang-orang yang akan dia temui nanti tidak akan berpikir dan mengira jika dia adalah seorang buronan. Namun tidak lama kemudian, ketika si botak sampai di dekat Dok 1, beberapa orang malah meneriakinya. Sontak saja kejadian itu membuat Saitama langsung panik. Orang-orang itu meminta para penduduk untuk segera lari dan menjauhi area sekitar. Mereka juga berjanji akan mengurus para bajak laut tersebut. Saitama yang melihat orang-orang itu bingung, siapa sebenarnya kelima orang tersebut. Ternyata kelima orang ini adalah para kepala mekanik milik Galeila, yaitu Kaku, Tailstone, Pauli, Lucy, dan Pebli Lulu. Para warga pada bersorak melihat kemunculan kelima kepala perusahaan kapal tersebut. Sambil merekatkan otot tangannya, Tailstone bersyukur mereka bisa menemukan bajak laut itu dengan cepat. Pauli sebenarnya berharap jika mereka menghabiskan hari untuk menemukan orang itu terlebih dahulu. Di tempat lain, anggota CP0 yang bernama Kerunika juga mengikuti berita soal Saitama. Dia menyadari jika orang yang datang ke Water 7 itu bukanlah agen CP0 yang lain. Namun dia juga tidak habis pikir dengan kecepatan milik si botak yang dilaporkan oleh Kaku sebelumnya. Oke, balik lagi ya guys. Kaku meminta para rekannya itu untuk berhati-hati dan tidak meremehkan bajak laut tersebut karena dia memiliki bounty sebesar 100 juta berry. Sambil berteriak, Tailstone mengajak semuanya untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada bajak laut itu. Akan hebatnya para pembuat kapal dari Water 7. Tapi Pauli meminta temannya itu untuk berhenti berteriak. Saitama yang melihat kelakuan dari para petinggi Galeila tersebut hanya diam saja dan menunjukkan ekspresi datarnya itu. Lalu Pauli mengeluarkan tali dari tangan kanannya dan bersiap untuk menyerang. Menurutnya, jika serangannya ini tidak berhasil melukai pria tersebut, maka mereka harus bergabung untuk mengalahkan bajak laut itu. Kemudian Pauli melemparkan tali tambangnya, lalu melilit perut Saitama, dan terakhir menerbangkan si botak hingga menghantam ke tumpukan kayu dengan sangat keras. Bruak! Tapi meski sudah menerima serangan hantaman sekeras itu, Saitama tidak terluka sedikit pun. Dengan tatapan seriusnya tersebut, Pauli memberitahu rekannya jika serangannya barusan tidak berefek pada bajak laut itu. Melihat si botak yang bisa bangkit dengan mudah, membuat para kepala Galeila pada mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Tidak disangka ya guys, para anggota Galeila turun tangan untuk menghadapi Saitama. Kira-kira apa yang akan si botak lakukan? Lalu bagaimana dengan ujian yang harus Saitama jalani sebelum dia masuk menjadi anggota CP9? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-19 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-19 yang edisinya memperlihatkan para kepala mekanik Galeila yang bersiap untuk menyerang Saitama secara bersamaan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.